Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Hari ini kita kedatangan tamu Ibu Profesor Tuti. Ya Bu, kita akan berbincang-bincang dengan beliau pada sore ini tentang pangan. Lebih terkhusus lagi pangan dalam bentuk setelah panen, olahan sampai termakan oleh manusia. Nah, itu kira Prof yang mau kita bincangkan hari ini. Ya Pak. Kalau saya melihat pangan ini belum banyak orang paham, terutama pangan dalam konteks dalam artian makanan keseharian di rumah. Ya. Artinya pemahaman masyarakat tentang pangan yang beragam, pangan yang bergizi, pangan yang berimbang. Kalau bisa sambil perkenalkan diri Prof, kita bahas itu Prof. Ya. Ya, yang beragam itu apa? Ya. Jadi manusia itu kan untuk hidup membutuhkan zat-zat gizi. Ya, zat-zat gizi seperti karbohidrat, protein, mineral, vitamin-vitamin ya. Jadi itu dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tentu saja kita mendapatkannya gizi ini dari luar, tentu saja dari makanan. Ya, jadi makanan ini kan harus beragam. Kenapa harus beragam? Karena masing-masing tanaman itu misalnya atau masing-masing sumber-sumber hewani ya Pak, misalnya sumber hewani itu kan kita gunakan sebagai sumber protein ya. Jadi tubuh itu kan memerlukan protein ya. Jadi ada istilahnya asam amino esensial ya. Jadi asam amino esensial itu adalah protein yang dibutuhkan oleh tubuh, cuman kita dapatnya harus dari luar gitu, dari makanan. Jadi padahal nanti misalnya kalau di makanan tertentu itu jumlah asam aminonya itu ada keterbatasan ya. Jadi misalnya di protein A misalnya di ikan misalnya, di ikan itu ada kekurangan protein ini. Beragam maksud itu apa? Ya. Beragam sekali makan atau beragamnya kemarin lain sekarang lain atau bagaimana? Idealnya itu beragam sekali makan. Beragam sekali makan itu beragam. Berarti ada ikan, ada lauk, ada ikan. Iya. Ada ikan, ada ayam. Iya. Atau setidaknya dalam satu hari lah Pak, dalam satu hari ya, beragam ya. Sore lain, siang lain. Idealnya begitu. Pokoknya diganti-ganti lah. Ya, pokoknya diganti-ganti. Kalau terlampau banyak keragam nanti terlampau mahal kosnya. Iya. Nah, tapi yang penting kan beragam. Ya. Ikan itu kan juga ada yang murah. Ya. Kenapa harus beli yang mahal? Ya, yang benar, penting keragamannya yang penting ya. Iya, keragamannya. Oh, telur ayam, telur bebek, telur puyuh, macam-macam. Iya, jadi masing-masing telur itu kan komposisinya berbeda-beda, baik proteinnya, asam-asam lemaknya, gitu. Jadi makanya kita harus bermacam-macam sumber gitu Pak. Itu kan khusus protein. Ya. Nah kalau seperti sayuran, karbohidrat dan lain gimana? Harus beragam juga? Sayuran juga begitu. Sayuran itu kan hortikultura ya Pak, sayuran dan buah-buahan. Nah, tubuh kita itu kan butuh vitamin. Vitamin kan itu banyak jenisnya. Nah, sayuran dan buah-buahan itu sumber vitamin, tetapi tentu saja di sayuran ini dia akan kaya akan vitamin ini, buah ini kaya akan vitamin ini. Jadi tidak di satu buah lengkap semua vitaminnya. Tergantung rasanya, tergantung warnanya dong. Salah satunya warnanya dengan ragam kan. Iya, makanya kita harus mengkonsumsi berbagai jenis buah-buahan dan sayuran untuk mendapatkan macam-macam pula vitamin-vitaminnya dan mineral-mineralnya gitu Pak. Makanya harus banyak ragamnya. Banyak ragamnya. Ya, banyak ragamnya. Jadi kan tidak harus mahal itu. Tidak harus mahal. Makanya kita mengajak orang-orang ini kan masyarakat bertanam juga di rumah. Iya. Ya. Nah, segala macam sayur kan bisa ditanam tuh. Iya, bisa ditanam di rumah, di pekarangan. Tidak boleh kangkung-kangkung terus ya. Nah, ya tidak boleh kangkung-kangkung terus. Ada senyawa-senyawa lain yang dibutuhkan oleh tubuh yang tidak ada di kangkung misalnya. Kita butuh dari sayur-sayuran yang lain gitu. Daun singkong? Iya, daun singkong misalnya. Ya, berarti keragaman itu yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Iya. Itu kan beragam. Iya, beragam. Kalau bergizi kan jelas. Iya, bergizi jelas ya Pak. Jadi makanan itu harus yang bergizi. Iya. Kalau itu gampang orang paham. Iya.
Berimbang, berimbang ini apa maksudnya? Berimbang itu kecukupan gizi. Jadi kan masing-masing orang ini dengan umur yang berbeda-beda, sebenarnya kan ada ada kebutuhan-kebutuhan khususnya Pak John. Nah, jadi misalnya kalau bayi kita ini persyaratannya, kalau orang yang beraktivitas banyak dia butuh ini pula yang banyak gitu. Tergantung umur. Iya, berat badan, aktivitas, berat badan, tinggi badan ya. Jadi makanya itu berimbang. Jadi ini untuk menghindari obesitas dan kekurangan gizi. Nah, jadi kenapa orang obesitas itu kan kelebihan berat badan karena secara umum maksudnya begini. Masyarakat kan kurang paham. Iya. Ya. Kalau orang ada dokter yang ngurusnya iyalah, tapi kalau yang orang umum kan tidak tahu yang berimbang maksudnya itu apanya berimbang. Jadi yang berimbang itu ya berimbang itu maksudnya bisa memenuhi kebutuhan gizi tetapi tidak berlebih dan tidak kurang gitu. Itu yang berimbang itu. Jadi sesuai dengan ya ini aktivitas kita juga salah satunya ya, berat badan kita, tinggi kita, aktivitas. Apalagi misalnya contoh kecilnya ya Pak, misalnya siswa SMA dia ujian. Kalau ujian ini kan lebih banyak belajarnya ini. Belajar itu kan berpikir, membutuhkan energi. Artinya dia juga butuh asupan gizi yang lebih juga karena dia lebih banyak belajar gitu. Makanya banyak belajar kok cepat lapar gitu karena dibutuhkan energi untuk berpikir itu Pak. Jadi tentu saja kita juga harus memenuhi kebutuhan gizinya lebih banyak dibanding hari-hari biasa mungkin. Ya ini kan pemahaman ini kan tidak banyak di tengah masyarakat ini. Ini kan perlu didiskusikan terus. Iya. Apalagi sekarang stunting banyak. Iya. Itu kan masalah pangan itu. Iya, stunting ya. Masalah pangan itu. Pangan tersedia, tapi tidak sampai ke mulut bayi. Iya. Bisa jadi. Itu salah satunya ya Pak, salah satunya tidak dikonsumsi malah. Tidak sampai ke mulut bayinya. Iya. Makan itu ada di rumahnya ada. Iya. Orang berada kok bapaknya. Cuma tidak sampai termakan. Iya. Mungkin pembantunya yang tidak menyiapkan. Iya. Atau tidak tahu kita. Iya. Tapi anaknya memang susah makan. Atau anaknya susah makan. Iya. Ya, jadi keseriusan mengurus makan anak ini penting. Iya, ini ibu-ibunya kan tidak betah dia ngurus bayinya makan. Ada yang betah dan tidak betah. Kalau yang betah, waktu saya kecil-kecil dulu malah orang beri makan anak ini sambil jalan-jalan di jalan dia. Ya. Ya, tapi itu balik lagi ke kebudayaan. Kemauan ibunya lah. Iya. Dan sedangkannya ke pembantu. Iya. Sekarang kan pola pikir orang sudah macam-macam juga Pak. Jadi ada yang juga menganggap memang kan tidak baik makan sambil berjalan-jalan. Jadi dia mau mengedukasi juga nih anaknya. Jadi makan itu harus duduk. Jadi kan ada pola-pola yang seperti itu sekarang Pak dengan kemajuan teknologi. Iya. Namun dia makan. Iya. Makanya anaknya dididik dari awal lah Pak. Kalau dididik dari awalnya suka jalan-jalan, pasti dia akan suka berjalan-jalan. Tetapi dari awal dia dididik yang duduk di meja makan, pasti dia harusnya juga akan begitu. Itu maksud saya tadi. Berbagai cara harus ditempuh. Pintar-pintar anaknya mau makan. Pintar-pintar orang tuanya mungkin bagaimana caranya supaya anaknya mau makan. Itu kan masalah pangan juga. Iya, benar. Pemahaman pangan ini yang belum pas kita semua Pak. Apanya yang salah? Mungkin penyuluhannya, komunikasinya. Nah ini Prof. Iya. Jadi memang perlu untuk selalu mengedukasi Pak. Iya, tentang pangan ini. Masyarakat, ya. Ini yang masih kurang saya lihat. Iya. Perlu bisa Prof ditingkatkanlah di kampus-kampus dan lewat kampus bisa ini. Iya. Jadi kampus ya sudah berusaha juga lah melalui kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat mungkin ya Pak, mereka penyuluhan tentang gizi itu Pak, termasuk salah satunya ya bagaimana supaya anaknya mau makan gitu. Baik Prof. Ya Pak. Saya pikir sesi kita pendek aja, tapi yang jelas ini kita memulai lah tentang pangan ini. Ya. Pemahaman masyarakat banyak ini tentang pangan. Ya. Karena ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan generasi berikutnya. Stunting kita sekarang 25%. Ya. Nanti setiap 4 lahir satunya beban negara. Bayangkan ini kan tidak serius mengurus pangan ini. Ya. Mungkin tidak cukup pangannya atau nak sampai ke mulut bayinya, macam-macam penting pangan ini tidak beres. Ya.
Itu Prof ya. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.